Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah puasa ini dengan sapaan atau ungkapan hai orang-orang yang beriman. Dari sini kita bisa memahami bahwa pelaksanaan puasa itu dasarnya adalah iman. Maka salah satu faidah yang bisa kita terima dan bisa kita pahami dari awal perintah puasa itu dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah apa yang disampaikan oleh Dr. Abdul Muhsin dalam kitabnya. Beliau menyampaikan bahwa salah satu faidah yang bisa kita pahami adalah bahwa perintah puasa ini menunjukkan konsekuensi dari keimanan kita. Bahwa orang tidak akan berpuasa dengan baik kalau tidak didasari oleh keimanan. Maka yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, apakah kemudian iman yang kita miliki ini itu mampu mendorong kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita bercerita atau berbicara tentang iman, maka iman itu sejatinya itu adalah merupakan keyakinan yang itu tertanam ya di dalam hati kita, dan kemudian kita buktikan atau kita benarkan dengan amal perbuatan atau dengan amal soleh. Inilah yang diungkapkan oleh Imam Al-Hasan. Beliau mengatakan innal imana ma waqara fi qalbi, bahwa iman itu adalah apa-apa yang ada di dalam hati. Wasadaqahul amal, dan dibuktikan atau dibenarkan dengan amal perbuatan. Maka di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini meminta atau mengharapkan kepada kita orang-orang beriman ini untuk dibuktikan di dalam amal-amal soleh. Kenapa demikian? Karena juga sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Madzur dalam kitab Lisanul Arab, beliau mendefinisikan bahwa iman itu adalah memperlihatkan ketundukan dan penerimaan pada syariat Allah dan apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, disertai dengan meyakini dan membenarkannya dengan hati. Maka hadirin dan insya Allah dirahmati Allah, kalau orang itu beriman dengan cara yang benar, maka kita akan lihat konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi pada diri orang beriman itu. Nah, salah satunya adalah terkait dengan puasa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berpuasa dengan sapaan, dengan pendahuluan bahwa kita dikategorikan sebagai orang beriman, maka kita harus buktikan. Kita tunduk, kita patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan puasa. Oleh karenanya, kalau kita berpuasa, dasarnya adalah keimanan, bukan karena faktor yang lain. Kalau kita berpuasa karena faktor yang lain, niscaya kita tidak akan mampu melaksanakan puasa itu sendiri. Oleh karenanya, hadirin dan insya Allah dirahmati Allah, keimanan itu di dalam Al-Quran Al-Karim selalu disertai dengan amal soleh. Di dalam Al-Quran kurang lebih 60 kali disebutkan bahwa amanu wa amilus solehah. Nah, ini membuktikan bahwa memang iman itu tidak bisa dipisahkan dengan amal soleh. Maka kalau kita beriman, maka ikutannya adalah amal soleh. Hadirin dan insya Allah rahmati Allah, maka kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi yang bisa kita terima adalah pertama,
kita harus memastikan diri kita bahwa kita akan senantiasa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup dan kehidupan kita itu merujuk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apapun masalah yang kita hadapi, rujukannya adalah kita akan kembali kepada apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, konsekuensinya adalah kalau kita beriman, kita akan menjadikan Allah dan Rasul-Nya itu apapun keputusannya, kita akan ridho. Kita akan senantiasa siap menerima apa yang menjadi ketetapan tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa berat. Kita akan ridho dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita pun akan senantiasa berserah diri secara total. Apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, kita akan terima. Sebagaimana yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kata Allah bersumpah atas namanya, mereka itu sejatinya tidak beriman sampai mereka, ya maksudnya orang-orang itu menjadikan baginda Rasulullah SAW itu sebagai hakim, sebagai pemutus atas segala yang mereka perselisihkan. Dalam lanjutan ayat itu disampaikan juga bahwa tatkala Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, baginda Rasulullah SAW sudah memutuskan, maka di dalam hati kita harus menerima dengan setulus-tulusnya. Yang keempat, kalau kita memang beriman kepada Allah dan Rasulnya, salah satu bukti dan ketundukan kita adalah bagaimana kita tatkala dalam hidup dan kehidupan kita itu ada pilihan-pilihan yang harus kita milih. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan atau sudah menetapkan ini yang harus kita jalani, maka kita akan terima. Tidak ada di dalam hati kita itu memilih dan memilah. Ini pilihan saya, ini yang ditetapkan oleh Allah. Tatkala Allah katakan bahwa Allah mengharamkan riba, kemudian menghalalkan jual beli, maka tidak ada pilihan buat kita untuk memilih riba sebagai jalan yang kita tempuh. Oleh karenanya, apapun yang dibawa oleh baginda Rasul, kita terima. Apapun yang diperintahkan, kita akan laksanakan. Apapun dilarangnya, maka kita akan tinggalkan. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, kepada kalian ambil, dan apa dilarangnya jauhi. Nah, inilah sikap yang menjadi konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karenanya hadirin dan insyaallah rahmati Allah, kita pada momen Ramadan ini harus bisa memastikan kepada diri kita apakah memang iman kita itu sudah menuntut kepada kita untuk apa? Untuk benar-benar terikat, tunduk dan patuh dengan apa yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, seluruhnya, baik terikat dengan hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita pastikan bahwa kita sudah tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan kepada kita untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan dan dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bisa berbuat kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari bulan Ramadan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, menjadi hamba-hambanya yang bersih dan karena ampunan dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.